Saya juga tidak percaya bahwa Bapak Muhammad itu adalah nabi secara pribadi, Pak. Kalau secara Iya masyarakat, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia kan karena mayoritas Islam makmurnya. ya silakan. Secara negara kita tidak Apa? berhak menghakimi orang lain, Apa Pak. yang milik Allah? Ya, kita kita penghakiman itu adalah milik Tuhan, Pak. Ya. Penghakiman. Berarti kita kan nggak perlu pakai penghakiman dunia dong. Nah, makanya kita tidak boleh menghakimi orang, Pak. Makanya maka dari itu yang gua harapkan orang-orang Kristen tidak lagi menggunakan hakim-hakim yang disediakan negara. Pak, Itu yang gua harap. negara punya peraturan, Yes. Pak. Kamu akan dipenjara. Pak Charlie mau menuruti Tuhan atau menuruti negara ini sebenarnya ya? Kok saya jadi bingung? Pak, Pak, negara adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini, Pak. Tapi bukan Kristen dia. Hmm. Ya kan? Negara Gimana adalah mau dibilang wakil Tuhan adalah kalau agamanya bukan perwakilan Kristen? Tuhan di dalam dunia ini, Pak. Kalau Lah, kalau yang mewakili Anda harusnya taat Kristen kepada dong. negara, Anda taat kepada pemerintah, kepada negara, itu artinya Anda taat kepada Tuhan, Pak. Oh, Dan kalau begitu Yesus meridoi agama Islam kalau gitu Pak Charlie. dalam dalam konteks begini, Pak. Dalam konteks negara itu negara yang benar. Kalau negaranya negara amburadul lain. Iya, kalau begitu kan Yesus ini sebenarnya Islam kalau begitu karena dia eh, mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Orang Islam semua isinya. Sekarang alasan Bapak katakan Yesus Islam itu apa alasan? Sebentar. Ah, gimana? Bapak bilang Yesus adalah Islam. Alasannya Iya. apa? Oh, karena dia bersujud. Bisa rokok deh sama bapak itu jangan. Kalau ada film Nabi Muhammad, filmnya Iya. itu tidak boleh diperankan oleh manusia. Kenapa? Enggak, Iya, karena kami menghargai dan kami tahu banget dalam iman kami Pak Charlie sering diajarkan kaum-kaum terdahulu itu sering membuatkan patung-patung atau gambar-gambar dari orang-orang soleh yang Nah, kemudian nanti anak cucunya menyembah patung-patung tersebut karena nggak ketidaktahuan mungkin, mereka. nggak mungkin, Itu yang kami hindarkan dan memang ada larangannya juga tidak membuat bisa gambar dan begitu. patung dari makhluk hidup. Karena nanti di akhirat Allah akan menagih menyuruhkan kami meniup gambar dan patung tersebut sampai hidup gitu. Itu alasan yang tidak masuk akal, Pak. Pergi dia Tidak masuk akal. sama kawannya biasa. Yang masuk akal gimana Pak Charlie? Orang tidak mungkin menyembah manusia. Orang tidak mungkin menyembah manusia. Manusia tidak mungkin menyembah manusia. Kita udah banyak kejadiannya kok. Banyak yang menyembah Zeus, Mitra, Osiris, Dionysus. Itu banyak kok. Itu dewa, itu Pak, beda, Pak. Zeus itu dewa, Pak. Iya, cuma kan diceritakan juga mereka itu turun ke dunia menjadi manusia gitu. Bang John, noise, Bang John di mute dulu Bang John. Bapak. Sering-seringnya begitu Brother Adalah Charlie. dewa, Jadi Pak. agama ini cuma dua Pak Charlie jenisnya. Pertama yang Tuhannya konsisten, tidak terlihat karena tidak ada kemampuan makhluk yang bisa melihatnya. Dan yang kedua adalah Tuhan-Tuhan yang bisa turun ke bumi dan terlihat oleh manusia. Dan itu hanya sementara. Cuma dua agama ini. Ya. Kalau Tuhan menjadi manusia, apa herannya sekarang? Dia maha Enggak heran Pak Charlie. Itu banyak banget. Dia Contoh kita manusia, ambil agama yang diakui di Indonesia. Cuma Islam yang Tuhannya itu tidak menjadi manusia. dia berkuasa, dia mau jadi apa, Kak? Bisa kok. Semua agama yang Tuhannya menjadi manusia bilangnya begitu. Nah, kenapa? Apa salahnya sekarang? Salahnya di mana sekarang? Salahnya kalau misalnya Tuhan itu kekal dan dia itu maha awal maha akhir, kenapa ketika udah terlihatan malah jadi nggak kelihatan lagi? Nah, dan semua agama yang Tuhannya kelihatan di bumi gitu semua konsepnya. Udah kelihatan nggak kelihatan lagi. Nah, sekarang dia sudah kembali ke surga. Kenapa, Pak? Apa bedanya sama Zeus Pak Charlie? Nah,
Apa? Gimana, Pak? Apa bedanya sama Zeus? Zeusnya orang Yunani. Oh, beda, beda. Jauh tidak maha kuasa, dia maha kuasa, Pak. Zeus orang Yunani di mana sekarang? Di sorganya juga. Tidak, Pak. Jauh tidak maha kuasa, Pak. Dia maha kuasa. Itu kata orang Kristen, tapi kata orang-orang Yunani dia berkuasa. Patungnya Nah, banyak kok. nah, silakan kalau Anda katakan demikian, itu silakan. Iman kami mengatakan demikian, Pak. Iya, dan kami yang mencoba netral, kami menganggap semua agama yang Tuhannya menjadi manusia itu setara, sama semua, nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang, semua Itu sama urusan, setara adil. itu urusan Anda. Anda tidak percaya itu urusan Betul. Anda. Iya gitu. Jadi untuk kami tuh konsep yang Tuhannya menjadi manusia itu enggak aneh karena banyak agama yang menjual hal seperti itu. Nah, silakan. Memang kamu tidak percaya. Saya juga tidak percaya bahwa Bapak Muhammad itu adalah Nabi. Secara pribadi, Pak. Kalau secara Iya masyarakat, nggak apa-apa. Yang penting Indonesia kan karena mayoritas Islam makmurnya. ya silakan. Secara negara saya akui, Pak. Alhamdulillah. Secara bermasyarakat saya akui. Tapi secara pribadi bukan, Pak. Posisinya begini, ketika hukum dunia yang diterapkan dan diteladani dan diambil dari Nabi Muhammad SAW itu berhasil, Kita hidup, maka kita akhirat hidup, pun berhasil, gitu loh. kita hidup di Tapi Indonesia ketika ini di tidak dunia bermasyarakat. tidak ada hukumnya yang digunakan, ketika diberikan lalu hukumnya tidak digunakan sama sekali dan tidak berfungsi sama sekali, maka surganya pun tidak berfungsi. Nah, begitu, Pak. Kita hidup bermasyarakat di Indonesia, Pak. Harus saling menghargai, Pak. Saya menghargai Nabi Anda sebagai Nabi kalau untuk urusan ya bermasyarakat, Pak. Tapi untuk pribadi enggak, Pak. Untuk pribadi enggak, Pak. Iya, karena begini juga Pak Charlie, sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi lingkungan sekitarnya gitu. Kalau misalnya nggak berguna kan buat apa? Nah inilah Betul. Nabi kami. Betul. Kita harus bermanfaat bagi orang lain, Pak. Hidup itu, Pak. Iya gitu. Nah posisinya begini, Pak Charlie siap-siap ya. Ketika ada hukuman tampar pipi kiri kasih pipi kanan, apa manfaatnya bagi orang yang menjadi korban pencurian? Gimana? Gimana, Pak? Ketika ada hukum yang diajarkan tampar pipi kiri kasih pipi kanan, apa manfaatnya untuk korban pencurian? Itu yang Bapak maksud begini, Pak. Coba. Itu dalam arti bukan berarti dikasih pipi, ditambah pipi kiri, langsung diberi pipi kanan. Itu dalam arti kita mengampuni orang itu yang bersalah kepada kita, Pak. Oh, nggak seimbang dong. Karena kan gini, Yesus perkataannya begini Pak Charlie, Artinya perhatikan. itu Tampar pipi mengampuni, Pak. kiri, berilah pipi kanan. Tidak Ini kan berarti pipi membalas. dengan pipi. Itu Barang artinya dengan tidak barang membalas, berarti. Pak. Artinya tidak membalas dengan kejahatan, Pak. Bukan tidak membalas, Pak. Yang Bukan Bapak tidak bilang. memberi. Jikalau ada yang menampar pipi kirimu, maka berilah pipi kanan. Jadi ada sesuatu lagi, sesuatu yang lain yang diberikan. Coba gimana? Kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kamu, berusaha berbuat baik kepada dia, supaya dia tidak mencelakai kamu lagi. Itu artinya, Pak. Terus bagaimana orang-orang yang ketika dikasih perbuatan baik malah terus saja dia dieksploitasi kekayaannya? Apa yang terjadi itu? Itu urusan dia, Pak. Itu urusan dia kalau kita sudah berbuat baik. Loh, bukan urusan dia. Ini kan urusan Yesus. Yesus yang berkata begitu. Ternyata malah banyak orang yang memanfaatkan hukum tersebut untuk menindas orang lain gitu. Ketika dia mengambil barangnya, maka orang tersebut di situ, kata Yesus, berilah pipi kananmu. Pak. Jadi kamu jangan minta keadilan di sini. Berikan yang lain Pak. dari yang kamu punya. Ya? Pak. Ya. Hakiman itu adalah milik Allah, Pak. Kita tidak berhak menghakimi orang lain. Apa yang milik Allah? Kita penghakiman itu adalah milik Tuhan, Pak. Penghakiman. Berarti kita kan nggak perlu pakai penghakiman dunia dong. Nah,
makanya kita tidak boleh menghakimi orang, Mbak. Makanya maka dari itu yang gua harapkan orang-orang Kristen tidak lagi menggunakan hakim-hakim yang disediakan negara. Mbak, Itu yang gua harap. negara punya peraturan, Yes. Mbak. Negara punya peraturan, Mbak. Tapi kan Kita hidup dalam negara. tapi kan nggak adil. Kita hidup dalam Tapi suatu Pak Charlie negara, kan negara tidak punya adil. aturan. Negara punya aturan yang harus kita turuti, Pak. Yang harus kita taati. Tapi kan tidak adil. Mana bisa? Karena kamu tidak taati hukum negara, kamu akan dipenjara. Pak Charlie mau menuruti Tuhan atau menuruti negara ini sebenarnya ya? Kok saya jadi bingung? Pak, negara adalah wakil Tuhan di dalam dunia ini, Pak. Tapi bukan Kristen dia. Negara Gimana mau dibilang wakil Tuhan kalau agamanya bukan Kristen? Tuhan di dalam dunia ini, Pak. Kalau yang mewakili harusnya Kristen dong. Negara, Anda taat kepada pemerintah, kepada negara, itu artinya Anda taat kepada Tuhan, Pak. Kalau begitu Yesus meridoi agama Islam kalau gitu, Pak Charlie. Dalam konteks begini, Pak. Dalam konteks negara itu negara yang benar. Kalau negaranya negara amburadul lain. Iya, kalau begitu kan Yesus ini sebenarnya Islam kalau begitu karena dia mengikuti hukum yang ada di Indonesia. Orang Islam semua isinya. Sekarang alasan Bapak katakan Yesus Islam itu apa alasan? Saya tahu. Gimana? Bapak bilang Yesus adalah Islam. Alasannya apa? Oh, karena dia bersujud ketika berdoa. Jadi dia tidak mengepalkan tangan atau mengangkat tangan kanan sambil memejamkan mata. Dia bersujud berdoa sebagaimana muslim yang lainnya. Oh, itu ya. Iya. Sama Yesus juga di Yohanes 20 nomor 17 dia bilang dia akan pergi kepada Tuhannya, kepada Theosnya gitu. Berarti Yesus ini kan tandanya punya Tuhan gitu. Oke. Sama seperti kami punya Tuhan. Oke, Pak. Oke. Sekarang Bapak konsekuen nggak? Gimana? Bapak mengetahui konsekuen nggak? Memahami konsekuen. Bapak konsekuen nggak? Bapak berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Iya, konsekuen. Iya. Itu bisa dilihat di Yohanes 4:22, Yohanes 20:17, Wahyu 3:2, Wahyu 3:12, Efesus 1:17. Alhamdulillah. Saya tahu dia berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Saya tahu, Pak. Itu Matius 26. Saya tahu. Dia berdoa di Taman Getsemani, dia bersujud. Saya tahu. Alhamdulillah. Terus alasannya berarti kalau tahu semua apa yang akan disampaikan gua mengenai Yesus punya Tuhan ini, kenapa Pak Charlie menyembah Tuhan yang punya Tuhan gitu? Nanti dulu, Pak. Nabi, oke, nabi. Kenapa nabi? Yesus sering memanggil Allah itu Bapak. Apakah Islam memanggil Allah Bapak? Oh enggak, itu khusus Yahudi karena Yesus kan orang Israel. Kita kan bukan orang Israel Islam ini. Jadi beda. Anda tidak konsekuen. Loh, yang diskonsekuen kan soal sujudnya. Ya, sujudnya Anda ambil tapi Bapaknya tidak Anda ambil. Tidak konsekuen dalam itu. Karena kami bukan orang Israel, Pak Charlie. Ya, kalau ada konsekuensi, ada harus itu panggilan khusus untuk bangsa pilihan. Semua. Kalau Anda konsekuen, Anda harus turut semuanya, Pak. Kita mau konsekuen. Cuma kan coba kita lihat perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari kejadian sampai Yohanes, semua itu selalu berlaku apa dibilang? Nggak bisa. Dengarkanlah hai orang Israel. Bukan dengarkanlah hai orang Indonesia. Jadi gimana kita mau mengikuti panggilan tersebut sedangkan panggilan tersebut terkhusus untuk bangsa Israel saja? Ada domba-domba lainnya harus kutuntun. Apalagi? Iya. Domba-domba yang harus dituntun itu adalah domba-domba yang hilang dari Israel. Lah kami nggak pernah hilang dari Israel, nggak pernah tinggal di sana. Bukan Israel. Oh, berarti Pak Charlie tidak memahami apa perkataan Yesus kalau begitu. Dari kandang lain. Apalagi? Kandang lain di mana? Di mana tertulisnya dari kandang lain?
Nah, Bapak buka ya. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang tersesat dari Israel, gitu dibilang. Nah, sekarang Bapak buka ya. Ya, dari kandang Iya, lain ya. kandang lain, coba kandang lain. Domba-domba dari kandang lainnya harus kutuntun juga. Hmm. Saya ada Pak ayatnya Pak. Ya, Bapak. Saya buka dulu. Saya cari dulu. Mana? Oke. Yohanes 10 nomor 16. Hmm. Saya buka. Iya, Yohanes 10 nomor 16, Pak Charlie, itu aku bantu. Nah, hmm. Jadi dari kandang-kandang lain bukan. Iya. Hmm. Nah, dari kandang-kandang lain Nah, pertanyaan aku, Pak Charlie, itu siapa? pertanyaan aku untuk ini, kalau misalnya domba-domba lain itu untuk bangsa lain, kenapa orang Samaritan disebutnya anjing? Ya, disebut apa? Anjing. Oh, itu begini Pak. Itu Selamat Yesus datang di yang kebenaran, tema Pak itu Charlie. begini Pak. Bapak harus ambil satu hal gini Pak. Kalau memang Yesus tidak menghargai orang itu, orang itu tidak mungkin sembuh Pak. Justru Yesus Jadi menyembuhkan orang itu. Yesus menyembuhkan orang itu. Bapak tidak tidak bisa bikin. pantas, kan gitu dibilangnya kan sama Yesus kan tidak pantas gitu loh. Nah, disitulah Yesus menguji imannya Pak. Yesus menguji iman orang itu Pak. Yesus Oke, sedang jadi ini menguji soal, iman jadi orang ini itu. maksudnya apa? Matius 15 ini. Hmm. Nah, kalau Tidak Yesus patut menguji, mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Anak-anak di sini orang Israel. Anjing itu untuk orang yang di luar Israel. Jadi sebenarnya Bapak ini salah tangkep, salah paham. betul Pak. Makanya Ya, begini Pak, thank you. orang di luar Israel itu Yesus juga mengasihi dia Pak. Jadi sembuhkan. Iya, posisinya Pak Charlie, Nah, perpanggilan domba itu hanya untuk orang-orang Israel. Contoh Yesaya 53 nomor 6. maka Orang-orang yang orang-orangku enggak hamba-hambaku ini seperti domba yang tersesat gitu. mm, Nah, kalau dipanggilnya anjing atau bukan domba, baru itu orang-orang di luar Israel. nah, Gitu Pak Charlie. Jadi nah, jangan menganggap Israel rohani atau domba-domba yang lain ini adalah bangsa yang di luar Israel, nggak begitu. Karena kembali lagi semua pengajaran Yesus itu berpusat pada aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari tidak ada kata Israel. hanya Pak. Kata hanya itu nggak ada kata hanya. Coba kita lihat Untuk dulu ya. orang Israel bukan hanya. Hanya nggak ada kata hanya Pak. Aku diutus untuk orang Israel bukan hanya. Kalau hanya itu nggak ada Pak. Kata hanya itu nggak ada. Ah, kan Matius 15:24. Hmm. Coba dibacain, Mana ada, Pak. Takutnya mana, aku bohong gitu. Karena mana ada kalau kata nggak aku hanya. yang bohong berarti Pak Charlie yang mencoba menutupi. Silakan. Matius 15 nomor 24. Tenang, tenang. Charlie, aku tinggal nggak Aman apa-apa John, kan? aman John. Gua menyesuaikan orangnya. Kalau misalnya orangnya kayak lu ya gua hajar. Tapi kalau orangnya kayak Pak Charlie ya gua kasihi. Aman, aman. Pak Charlie Aku mau merasa tanya aman dulu. kan dialognya kan Pak Charlie? Tak apa. Gak apa-apa Pak Charlie, saya tinggalnya. Biasa saja Pak. Oke, oke. Aku tinggal dulu Pak ya. Aku ada kerjaan mau nutup masjid Pak. Nanti kita buka-buka itu. Oke Pak, saya turun dulu Pak ya. Nih, Oke, Pak oke Charlie silakan Pak. memang Silakan. John memang ini PA fakir miskin datang. dari Kristen yang kami urus Pak Charlie. Jadi tanggung jawabnya memang Iya Pak. begitu. Mau nutup masjid dulu Pak. Mau nanti orang ini hilang sendal, aku pula yang disalahkan. Yo, lanjut Pak ya. Ayo PA. Silakan. Nangis Memang lo, nangis. inilah Amat lo. kasih sayang Islam Pak Charlie. Kita membiayai fakir-fakir miskin walaupun bukan dari agama Islam juga gitu loh. Lanjut Pak Kalau Charlie, Pak Matius 15 nomor 24 silakan dibaca. Ada kata hanya nggak di situ? kata 15. Matius 15 ya. Kata. Nah, yang ke-24.
firman-Nya kepada domba-domba. Nah, domba-domba Selamat ada, datang di kebenaran. ya, betul. Nah, di sini dikatakan bahwa domba-domba dari kandang lain juga ada, Pak. Iya, itu tetap Ada, merujuk kepada bangsa Israel yang ya, tidak di Yerusalem. Karena enggak, ketika itu kan mereka kan ada tidak eksodus kedua tuh demikian, setelah apa namanya setelah tidak Bar demikian, Kokhba Pak. atau pemberontakan Bar Kokhba. Jadi Ya, sebenarnya gini Pak Charlie, kalau Pak Charlie jujur membaca apa yang ada di dalam Perjanjian Baru dan enggak Perjanjian begitu, Pak. Lama, Enggak begitu. menuhankan firman, menuhankan roh, atau membuat Yesus ini menjadi bagian dari Tidak demikian. satu-satunya Tuhan yang benar itu sendiri, itu nggak akan ada. Tidak demikian, Pak. Aku pribadi Pak Charlie, aku udah membaca dari Kejadian 1 Ya, nomor 1 sampai Wahyu 22 nomor Bapak, 21, tidak Bapak sama boleh sekali aku baca. temukan apa yang dikatakan oleh setiap orang-orang Kristen yang berdialog denganku. Ya, Bapak boleh baca. Kita eh, Alkitab tidak melarang orang lain untuk membacanya, Pak. Siapa saja Ya, boleh baca kok. karena ada kebenaran di dalamnya Pak Charlie yang masih Nah, tersisa. jadi kita tidak bisa melarang orang untuk membaca. Silakan dia membaca. Masalah dia mengimani atau enggak itu urusan dia, bukan urusan kita, Pak. Pak Charlie, apa yang tertulis itu gue percayai loh dalam Biblos itu. Kalau tertulis begitu ya begitulah. Ya, makanya begini, Pak. Kalau memang tertulis begitu ya begitu aja. Nggak ada aku tambah-tambahin atau aku Nah, arti-artikan sesuka hati, nggak ada. jadi kita begini, Pak. Kita harus apa? eh, Harus ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Nah, itu pasal Yohanes 10 ayat 16. 16 kan. Iya, kandang ini itu apa artinya Pak Charlie? Nah, Yerusalem. ya kan? Domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Berarti kandang-kandang yang lain, Pak. Kandang yang Iya, lain kandang dari itu bangsa lain. merujuk apa sih Pak Charlie? Kandang itu merujuk apa sih menurut Pak Charlie? Kandang itu, kandang itu ya, berarti itu suatu negara, Pak. Negara, bangsa itu boleh Betul juga. gitu. Negara Jadi itu itu bangsa merujuk kepada boleh juga, negara Pak. atau wilayah atau Atau daerah, bangsa atau bukan wilayah kepada boleh. suku. Itu tergantung orang mau terjemahkannya apa saja bisa, Pak. Nggak boleh tergantung orang menjelaskan. Menjelaskan dalil itu dengan dalil yang lain, nggak boleh dengan apa ya asumsi pribadi, jangan begitu Pak Charlie, itu kejahatan dalam keimanan. Pak, Pak, ada perintah Yesus mengatakan, jadikanlah ini muridku, jadikanlah murid semua bangsa. Jadi, nah, Iya Pak apa lagi? Charlie, murid-murid, apakah di situ tertulisnya penyembah? Pak, Pak, dia sudah Ya, naik ke, pada waktu itu dia sedang naik ke surga, Pak. oke. Dia sedang naik ke surga. Bahkan dia bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Siapa yang bisa menyertai orang selama-lamanya, Pak? Itu kan penjelasannya di Yohanes 16 dibilang Yesus Hmm. akan memberikan Roh Kudus. Hmm. Jadi maksudnya Yesus itu Bukan, menyertai itu Roh bukan Kudusnya Pak. ini. Dia akan menyertai kamu. Lalu Ya, Roh Kudus untuk aku apa? akan menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Siapa Iya, yang bisa iya, menyertai orang sampai pada akhir zaman? iya. Dia bilang aku, Pak. Dia bilang aku, bukan bilang Roh Kudus. Dia Terus tidak dia bilang Roh Kudus. iya gini Pak Charlie. Terus ngapain Yesus mengirim Roh Kudus? Ngapain? Ngapain dia minta kepada Bapa untuk Bapa mengutus Roh Kudus? Untuk apa? Karena dia Karena ini dikatakan kan ini menyertai manusia kan udah sama Yesus nih. Roh Kudusnya untuk apa kalau begitu? begini, Pak. Yesus naik ke surga. Coba. Ya, Yesus naik ke surga untuk menghibur orang, untuk membuat orang yang apa? Menghibur orang yang kesusahan,
menghibur orang yang Oh, berarti dalam menghiburnya masalah, tidak tanpa menyertai memberikan maksudnya Pak kekuatan Charlie. kepada orang Ya supaya itu kan orang menyertai Pak Charlie. ya dia menyertai Pak. Ya iya gitu. Jadi itulah maksud Yesus gitu loh. Menyertai itu ada Roh Kudus nanti yang menyertai, bukan Yesusnya mengikuti orang-orang dari sorga gitu. Nggak begitu. Pak, siapa Ya, yang bisa? Siapa apa? siapa yang berkuasa? Siapa yang bisa bilang aku mengampuni dosamu, dosamu sudah diampuni? Siapa yang bisa bilang begitu, Pak? Kalau orang itu bukan Tuhan, Pak. Pak Charlie, gini Pak Charlie, jangan jangan bohong. Tidak ada Yesus ngomong mengampuni. Yesus Dosamu sudah ngomongnya dosamu sudah dosamu. diampuni. Nah, Dosamu itu sudah yang benar. diampuni. Itu yang benar. Dosamu sudah diampuni. Itu bukan mengampuni artinya Pak. Itu ngasih informasi. Sebut. Tidak bisa, tidak bisa, Pak. Nabi manapun tidak berkuasa, Pak. Tidak pernah Oke, silakan mengatakan, dicek Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Silakan dicek. Nabi manapun tidak berani mengatakan demikian, Pak. Bukan. Nanti Pak Charlie tahu sendiri. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. Dibacain Pak Charlie. Masih Pak Charlie mungkin masih ngebuka perjanjian lama. Masih lihat Yesaya 5. Yesaya 6 nomor 5 sampai 7. 5 sampai 7. Iya, silakan dibaca. Lalu kataku, celakalah aku benar, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yang ini Tuhan alam, Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang, mendapatkan aku di tangannya ada bara yang dia ambil dengan sepit dari atas mesbah yang menyentuhnya pada mulutku dan berkata, lihatlah ini bibirmu, maka kesalahanmu dihapus. Ini berbicara Selamat datang di berbicara kebenaran lagi. Dia berbicara atas nama Tuhan. Di mana dia berbicara atas nama Tuhan? Ya kan? Di mana tertulis dia berbicara atas nama Tuhan? Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Yang nyamperin Nabi Yesaya itu Tuhan atau serafim? Yang menghampiri Nabi Yesaya di situ, ini kan kitab Yesaya. Yang menyampiri Nabi Yesaya di situ Tuhan semesta alam atau serafim? Baik. Tapi pasal yang di bawahnya dulu, Pak. Saya baca dulu. Boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak akan menemukan apa yang diajarkan oleh gereja. Tritunggal, hipostasis union, Tuhan menjadi manusia, sembah firman, sembah roh. Itu semua apa ya, Pak Charlie? Sesuatu yang digunakan untuk memudahkan orang-orang pagan Romawi dan Yunani terdahulu supaya dia bisa masuk ke dalam agama yang baru ini, yaitu Kristen itu. Pak Charlie kalau membaca sejarah gereja terdahulu, konsili pertama Nikea, itu tidak ada satupun orang Yahudi di dalamnya. Semuanya keturunan orang Romawi dan Yunani. Kemana Yahudi? Nunggu ya lah ngomong. Ada Batosai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lord Hen Bacai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. HB itu bukan hand bancai, huruf besar. Lot huruf besar. Jadi biar tidak bertengkar. Kan ada bertengkar, huruf kecil, huruf besar bertengkar kan. Jadi ku jelaskan biar tidak bertengkar kan. Lanjut, standby lo. Iya, intinya yang Pak Charlie mesti tahu di sini gua modenya lagi mode jujur sejujur-jujurnya. Makanya nggak pernah mau ngomong dari kesimpulan sendiri. Tapi apa aja yang tertulis di situ itulah yang dibawakan. Tinggal Pak Charlie-nya sendiri mau nerima atau enggak. Semoga hidayah Allah sampai kepada Pak Charlie yang kami kasihi. Awas, Pak Charlie kok ngilang? Jangan-jangan Masih baca satu perikop mungkin, masih baca satu perikop. Nanti dulu Pak. Nanti dulu. saya takut juga nih masalahnya. Pak Charlie, Iya, nanti Pak. Pak Charlie. Ada di. Iya, nanti. Oh, masih ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada. Kita ini terlalu lah. Orang tua. Kian maut, bener. Terlalu lah. Sumpah. Ya bener. Ya, percaya juga lah aku. Pak Charlie masih ada? Masih Pak. Bentar Pak, bentar. Saya lagi cari-cari. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau masih ada. Iya. Kita tunggu Pak. Ente power maut biar Ya, Sok lanjut Pak. silakan kalian melanjutkan dulu. Sementara saya cari-cari dulu Pak. Cari apa lagi Pak? Mau cari Apa mau dibantu? Apa mau dibantu dicariin Pak? Nggak Biar perlu, Pak. layarnya digedein. Nggak perlu Pak. Bang Kores. Bang Tidak Kores perlu. nanti tembak. Enggak gini Pak. Bang Tidak Kores perlu, nanti Pak. tembak layar ya. Nggak perlu Pak. Pakai video di sini ya. Saya juga cari-cari sendiri Pak. Apa yang dicari Pak Charlie ini apa tadi? Mana? Ini Bang Kores Selamat ngerjain lahir. orang tua nih. Suruh cari ayat. Kawan-kawanku, kalau mau jujur aja dalam membaca gitu, nggak apa ya, memberikan kesimpulan tafsiran pribadi atau mempertahankan pengajaran-pengajaran manusia terdahulu yang tidak tertulis sama sekali lalu dijadikan keimanan, insya Allah mudah memahaminya. Karena ini kan udah terjemahan, gampang banget memahaminya kok. Dan apa ya? Gue pribadi tuh muslim gitu loh. Gue pribadi muslim dan mengerti dengan mudah apa sih perjanjian lama perjanjian baru itu, gimana sih sejarah Israel itu terjadi gitu, kapan sih mulai terpisahnya antara Kristen dan Israel gitu. Tinggal jujur aja sebenarnya. Bang Kores mending cariin aja Bang Kores. Di ini aja saya gedein layarnya. Bukan dicariin, dia udah dapet dalilnya, udah tahu, tadi udah dibacain, terus dia bilang itu karena apa namanya, oh ini untuk perwakilan Tuhan. Ya udah, di mana tertulis itu tuh untuk perwakilan Tuhan? Nggak dapat, terus aku tembak lagi di situ. Pak Charlie coba jujur, yang nyamperin Nabi Yesaya, Tuhan semesta alam atau Serafim? Kan Iya, gitu. iya. Ternyata kan Serafim. Lalu Serafimnya ngomong apa? Serafimnya ngomong dosamu telah diampuni. Persis sama dengan apa yang Yesus katakan di Matius itu. Iya. Ini jadi nggak bisa dibilang gitu loh. Bahkan tadi juga Pak Charlie ketahuan kan, Pak Charlie bilang Yesus Yesus mengatakan bahwa dia mengampuni dosa semacamnya. Aku bilang apa? Pak Charlie jangan berbohong dengan iman sendiri gitu. Tertulisnya diampuni. Artinya apa? Itu bukan mempunyai kuasa mengampuni, tapi memberi informasi bahwa dosanya sudah diampuni. Gitu doang sih. Iya. Iya, kalau mau Bang jujur Umar. kan, teknik kalau mau jujur dengan fitrah dia kan dah mualaf, dia jadi Islam. Maka harus putar-putar dulu gitu. Enggak apa-apa. Nggak bisa, nggak ini juga akhirat gimana ya? Karena mereka ini tuh terikat dengan dunia. Maksudnya tuh bukan cinta harta ya. Maksudnya tuh takut dikucilkan keluarga, dikucilkan dalam sosial, dikucilkan dalam pekerjaan gitu loh. Tinggal di mana mereka takut akan gitu daripada mereka lebih takut
dunia ini daripada kebenaran dari langit ini gitu loh. Ya. Ini Bang Umar masih monitor nggak Bang Umar? Bang Umar, Bang Umar masih ada nggak nih? Iyalah makanya dia membantah fitrah dia sendiri. Fitrah ini kan sama sebenarnya dengan kita kan, kejujuran itu kan. Maka dia bantah gitu. Karena ketakutan tadi, ketakutan hanya ya paling tinggal berapa lagi seumur, mungkin umur udah 50, paling panjang 50 lagi. Itu pun kalau sampai 50 kan 100 paling kita 2-3 hari lagi game kan gitu. Tapi kan tidak terpikir situ mungkin kan. Karena mengikuti hawa nafsu tadi, karena kesombongan tadi. Udah jelas kebenaran ditampakkan di depan mata dari sendiri gitu, bukan dari yang lain gitu kan. Iya, posisinya gini juga, sehebat-hebatnya Yesus diceritakan dalam perjanjian baru, jangan dikesampingkan juga kejujuran Yesus dan ketegasan Yesus. Aku ini apostolou Theo, atau utusannya Tuhan. Utusannya Theos. Theos ini setara dengan Tuhan, ikhwan ya. Selalu bilang begitu, Yohanes 5:36, Yohanes 17 nomor 3 gitu. Matius Yohanes 14:28. Selalu aku ini utusan gitu. Berkali-kali dia ngomong gitu, masa kita nggak nangkep sih? Gitu. Pak Charlie udah dapat Pak Charlie? Serafim ini begini Pak. Serafim ini adalah makhluk surga Pak. Betul. Dan makhluk surga, dia adalah makhluk surga yang mewakili Tuhan. Makanya dia bisa mengatakan demikian Pak. Jadi bukan serafimnya yang mengampuni, bukan serafimnya, tapi Tuhannya. Tuhannya yang mengampuni. Dia bertindak atas kuasa Tuhan, bukannya dianya kuasa Pak. Tuhan. Beda sama Yesus ya. Beda sama Yesus. Bedanya dari dirinya sendiri Pak. Dari dirinya sendiri. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa, dia bilang kan. Berkuasa atas hari Sabat, Pak Charlie. Berkuasa mengampuni dosa, berkuasa hari Sabat. Banyak yang Yesus katakan. Iya. Kenapa Yohanes bukan anak Allah yang berkuasa, Pak Charlie? Di mana Pak? Kenapa bukan anak Allah yang berkuasa? Kenapa anak manusia? Karena dia begini Pak. Dia posisinya lagi di bumi Pak. Dia posisinya lagi di bumi Pak. Makanya dia katakan anak manusia. Kalau dia katakan manusia. Allah, itu beda. Ini anak Pak. Manusia bukan sembarang manusia ya, Pak Charlie gitu ya? Bukan sembarang manusia. Bukan sembarang manusia. Pak Charlie ini lagi berbantah-bantahan dengan nuraninya Pak Charlie sebenarnya. Kan? Apa dibilang tadi? Yesus apa tanpa batas? Aku nggak mau menekan Pak Charlie lebih jauh. Pak Charlie tinggal dipikirkan aja dari hasil perdialogan kita tadi, dalil-dalil yang aku bawakan, penjelasan yang tertulis sendirinya di sana gitu loh. Bahkan Yesus di Yohanes 17:3 juga udah jelas-jelas ngomong, inilah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu apa? Yang tidak akan merasakan kematian lagi. Harus bagaimana itu? Mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar. Dan mengenal Aku yang Engkau utus. Jadi antara Tuhan yang benar dan utusan. Jadi jangan diputer, utusan ini malah menjadi pengutus, Tuhan yang benar ini malah menjadi utusan. Ini kan jahat. Di sini, Pak. Gitu. Bapak pernah baca nggak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Filipi 2 nomor 6. Nah,
dia setara dengan Allah, Pak. Iya. Setara, sama derajat. Kalau dia sama derajat berarti dia adalah Allah, Pak. Filipi 2 nomor 6, Pak Charlie, aku kasih tahu. Ada bahasa Eh, Yunani yang disembunyikan di sana. Bahasa Yunaninya itu harpagmos. Tapi digunakan dengan bentuk objek menjadi harpagmon. Apa itu harpagmon? Merebut kekuasaan artinya. Nah, ini dihilangkan. Jadi seharusnya Yesus itu dikatakan di Filipi 2 nomor 16, yang walaupun dalam gambar rupa Allah, tapi tidak pernah terpikirkan untuk merebut kekuasaan dari Allah gitu. Harusnya begitu. Ini untuk dibandingkan ke Yesaya 14. bukan merebut, Pak. Yesus tidak merebut, Pak. Yesus, Bapak salah. Kalau Yesus Iya, karena merebut, dia salah. bahasa Yunaninya ada yang dihilangkan, Pak Charlie. Dia sendiri yang mengosongkan diri. Mengambil rupa sebagai hamba. Bahkan lebih bukan bahkan bukan dia lebih sendiri. rendah daripada Salah malaikat. Pak Charlie. Bukan dia sendiri, tapi itu Paulus yang menyimpulkan. Filipi kan itu, Filipi 2 nomor 6 kan itu. Itu bukan perkataan Yesus. Walaupun sebenarnya maksudnya tetap dari Paulus ini tidak pernah apa ya, tidak pernah untuk menyetarakan Yesus dengan Tuhannya Yesus sendiri. Tapi kadang-kadang perkataan Paulus ini disalahartikan oleh orang-orang Kristen itu sendiri gitu loh. Nggak bisa. Paulus itu nggak pernah sama sekali menyembah Yesus, satu pun nggak pernah ketemu dalilnya. Siapa bilang Yesus tidak itu? Paulus tidak bertemu Yesus. Tidak menyembah, bukan bertemu. Bertemu bukan mimpi ya kan. Yesus Bertemu ya bertemu, kisah para apostol 9 itu kan, perikop itu kan, bertemu gitu. Tapi untuk menyembah enggak. Dia bilang gini, Pak. Apa? Mujizat yang Paulus buat itu atas kuasa Yesus gitu, Pak. Ya, kalau misalnya kayak gitu doang nggak cukup untuk dituhankan. Karena baik Yahudi maupun Islam, kita ambil di Islam aja ya, Pak Charlie. Di Islam aja menyembuhkan orang dengan sholawat itu biasa. Nah, ya, begini, Pak. Apalagi? Mujizat kita akui, Pak. Mujizat bisa dilakukan. Tuhan bisa melakukan mujizat, saya akui. Iblis pun bisa melakukan mujizat. Iblis pun bisa, Pak. Ya, Itulah. kita akui, Pak. Saya bicara secara jujur, Pak, ya. Ya, iblis pun bisa melakukan Iya, Musa membelah lautan, Yosua memberhentikan matahari dan bulan. Nah, Enggak ini maksudnya kalau mujizat itu. Nah, tapi kita lihat hasilnya, Pak. Hasilnya bagaimana? Ya kan? Orang itu bertambah baik atau bertambah jahat? Kalau orang itu bertambah jahat, sudah jelas dari si jahat. Kalau orang itu bertobat, berarti dari kuasa Tuhan, Pak. Ya, Itu aja, maksudnya apa ya? Semua agama punya orang baik dan orang jahat. Nggak tepat juga kalau diambil ke sana. Yang paling tepat itu kita lihat dari deklarasi yang dikatakan oleh yang kita bahas. Misalnya Tuhan Islam, kami, Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat perkataan Allah itu apa mengenai zatnya, mengenai dirinya. Itulah yang kita imani. Begini, Pak. Kita bisa Nah, sekarang kalau dia berkata-kata apa yang tidak diimani oleh orang Kristen, begini, Pak. Begini ya. kami mesti percaya siapa? Mesti percaya Yesusnya atau mesti percaya orang Kristennya? Begini, Pak. Begini, Pak. Kalau Nabi Anda berkata, membuat orang itu ya, kalau Nabi Anda berkata, itu membuat orang lebih baik atau bertambah jahat, Pak? Ya kita lihat aja lah lingkungan kita sekarang gitu, di mana banyak mayoritas kaum muslimin gitu. Nah, kita lihatlah secara global ya. Apakah negara kaum muslimin ini masuk kepada 10 negara tertinggi tingkat kriminalitas, 10 negara tertinggi tingkat pembegalan?
10 negara prostitusi, 10 negara produksi film porno, nggak ada negara Islam di sana gitu. Berkat siapa? Berkat teladan Nabi. Pak, Ya, itu tidak bisa diambil patokan, Pak. lo katanya kita lihat orang-orangnya. Ya kan? Tidak bisa diambil patokan. Setiap orang, setiap bangsa, setiap negara itu ada orang yang baik dan ada orang yang jahat. Tidak terlepas dari agama apapun, kepercayaan apapun, pengajaran Pak apapun. Pak Charlie posisinya ketika Yesus mengajarkan kasihilah sesamamu, maka Pak Charlie nggak boleh menghakimi orang-orang yang melakukan tindakan lain. Begini, Pak. Dalam arti begini, Pak. Apalagi Yesus tidak mengajarkan untuk membalas dendam, Pak. Tidak mengajarkan. Bahkan dia berkata, doakanlah musuhmu. Apa itu kurang mulia, tuh, Pak? itulah kenapa ketika ada orang-orang yang melakukan maksiat, bahasa kami maksiat ya, misalnya melakukan prostitusi secara legal gitu kan. Apa yang dilakukan kekristenan? Hanya mendoakan. Jadinya apa? Usaha prostitusinya sukses. Contoh Red Light District di Belanda. Itu kan pariwisata seks paling laris di dunia. Kenapa? Karena kasihilah sesamamu. Itu terlepas dari negaranya, Pak. Jangan Bapak samakan dengan ajarannya, Pak. Kalau misalnya memang itu negara, kenapa orang-orang Kristen di sana yang notabene mayoritas dan mengimani kitab suci dan mengimani kasih dari Yesus tidak menghalangi hal itu, Pak Charlie? Kenapa begitu? Kalau Bapak bicara begitu, saya mau tanya Bapak. Boleh. Nabi Anda mengajarkan yang baik. Kenapa teroris kebanyakan dari agama Bapak? Apa? Teroris kebanyakan dari agama Bapak anun. Kebanyakan, saya kata tidak semua. Enggak, sebenarnya kalau kita baca secara data dunia lebih banyak teroris Kristen, Pak Charlie. Pak Charlie tahu ini enggak? Bapak lihat. Di Papua KKB itu, Pak. Di Papua KKB itu Kristen tuh. Di Papua tuh siapa terorisnya, Pak? Kristen itu baru satu. Papua baru satu. Kita ambil sekarang ke Afrika. Afrika ada 2, Lord Resistance Army, anti Balaka. Di India ada 5. Ada 4 di India. Ini berapa nih? 4 tambah 2 tambah 1 7. Di Islam ada berapa? ISIS tewas oleh orang Islam juga gitu karena dibenarkan 1. Terus apa? Taliban, Boko Haram 3. 3 sama 7 gede mana sih, Pak? Jumlahnya, Pak. Jumlahnya banyak mana? Ya banyak yang 7 dong. Ini 7, ada 7 kelompok ini. Ya, 7 itu organisasinya, tapi jumlah orangnya banyak mana? Bukan teroris Kristen. Kristen. Berita-berita dunia ini yang mana, Pak? Silakan Pak Charlie bisa googling aja Lord Resistance Army anti Balaka. Usah jauh-jauh lah. Terus ada yang apa tuh? Bodolen. Terus ada apa lagi? Belum yang 2 tahun kemarin KKB sudah diresmikan juga sebagai teroris lagi, bukan separatis. Udah ada 7 itu. Kenapa Pak Charlie buta dengan ini? Karena media yang kontrol Barat gitu. Nah, kalau kita buka media secara netral, itu akan dikeluarkan data-data orang-orang Kristen yang berafiliasi membentuk menjadi teroris. Bapak dengar aja dunia ini. Negara-negara mana? Dari mana? Oke, ini aku kasih tahu. Lord Resistance Army dia ada di Uganda. Anti Balaka dia ada di Kongo. KKB kita tahu tempatnya. Kemudian ada yang Bodolen itu dia di India Utara. Kemudian di India Timur Utara itu ada 3 lagi di sana. Itu udah 7 itu. Ya, saya kira itu dulu lah, Pak. Jadi kita berbicara ini, kita tidak usah saling menghujat. Lah kau jak barusan menghujat tentang teroris.
Lalu kau nak sok baik pula. Jadi Kau kan baru Enggak, Lord. Itu dia ngasih contoh, nggak menghujat itu. Kenapa? Dia nanyanya bertanya lagi itu, kenapa gitu. jadi begini, Ya Pak. kita jawab aja. Jadi begini aja. Bapak percaya Nabi Muhammad, percaya Al-Quran, taatilah dengan baik dan lakukanlah dengan baik. Saya juga percaya Alkitab, percaya Injil. Saya melakukan apa yang diperintahkan Injil, apa yang diperintahkan Alkitab. Juga aja, Pak. Kita hidup bermasyarakat, kita bisa bergandengan tangan. Iya, Pak Charlie, kami menghargai keimanan Pak Charlie. Cuma Pak Charlie di sini masuk ke ruang dialog lintas agama. Kan? Pak Kita Charlie salah bergandengan di situ. tangan, Pak. Jadi kita bisa makan bareng gitu loh. Aman Pak Charlie, aku di sini teman-teman Hindu dan Kristen semua gitu, dan kita kalau ngobrol-ngobrol kan? santai aja. Besok kita bisa makan bareng, bisa nonton Aman, bareng. iya. Gitu. Ya, Pak ya. Ya, terima kasih Ya ya. udah, sama-sama. Semoga hidayah Allah sampai kepada Pak Charlie. Oke, terima Sehat kasih selalu Pak Charlie. Selamat melanjutkan aktivitas. Malam. Malam juga. Aduh, kasihan. Kepepet dengan Silakan Pak Charlie. iyalah, kepepet dengan dalil dia, itu lari dia kan. Nah, itu orang nih nggak jujur gini lah. Gimana? Payah mau jujur dengan dirinya sendiri pun tak nak jujur orang ini. Bukan nggak jujur Pak Lord. Apa ya? Lebih ke dia nggak tahu, dia kaget. Oh ternyata ada ya dalil seperti ini gitu. Oh ternyata berita yang benar itu begini ya gitu loh. Ya, jadi malu dengan ininya sendiri. Ini ada Bang Derek. Kaget dia.